Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di MHS Channel. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang dirilis tahun 2013 yang disutradarai oleh Louis Leterrier. Filmnya berjudul Now You See Me. Konten ini merupakan konten spoiler. Ada baiknya jika kalian belum menonton filmnya, tontonlah terlebih dahulu supaya nggak kepo. Oke, sebelum mulai ke ceritanya, ada baiknya kalian like, comment, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa share ke teman kalian. Dan klik notif lonceng agar kalian tidak ketinggalan video baru lainnya. Mohon maaf jika audio di video kali ini kurang bagus kualitasnya. Maklum karena mikrofonnya hasil nyolong di teman. Hehe, bercanda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Oke, film Now You See Me ini merupakan film yang mengisahkan petualangan dari 4 orang pesulap yang aksinya keren banget. Oke, cerita dimulai dari perkenalan 4 tokoh pesulap yang melancarkan aksinya di tempatnya masing-masing. Tokoh yang pertama bernama Daniel Atlas, yang mana dia adalah ahli sulap kartu. Di sini dia mainnya di depan cewek-cewek, guys. Kalau sulapnya di depan cewek-cewek, jadi auto ganteng deh orang ini. Hehe. Dan selesai pertunjukan sulapnya, di sini terlihat ada salah satu penonton ceweknya yang sangat berat, guys. Tapi ritual awalnya tidak jadi alias batal karena ada sesuatu hal. Gak jadi menang banyak nih si Abang Daniel. Tokoh yang kedua adalah Merritt McKinley. Kita panggil saja Merritt di sini ya, biar gampang nyebutnya. Yang mana pesulap ini adalah ahli hipnotis. Dia biasanya menghipnotis orang untuk melancarkan aksinya. Dan setelah menghipnotisnya, dia akan memeras orang ini. Wah, emang edan si Merritt ini. Dan tokoh yang ketiga bernama Jack Wilder. Jack Wilder ini adalah ahli dalam permainan kecepatan tangan. Dia bisa nyopet sebuah dompet tanpa diketahui loh. Hati-hati ya jika kita ketemu orang kayak gini. Oke, tokoh keempat adalah Henry Reeves. Henry ini juga adalah seorang pesulap yang ahli melarikan diri dari sebuah tantangan. Macam sulapnya Bang Demian kalau di Indonesia ya. Keren banget pokoknya. Selepas perkenalan dari keempat tokoh pesulap hebat tersebut, cerita dilanjutkan ketika keempat pesulap hebat itu mendapatkan pesan dari orang yang misterius, dan mereka diarahkan ke sebuah tempat untuk melakukan misi tertentu. Setelah keempat pesulap ini berkumpul dan mereka muncul ke hadapan publik, dan mereka menamakan kelompok mereka The Four Horsemen. Pertunjukan pertama dengan tema merampok bank dilakukan dengan memanggil seseorang secara acak dan jatuh kepada seorang laki-laki dari Prancis yang memiliki rekening tabungan di bank Prancis. Kepala orang ini dipasang sebuah alat teleportasi yang dapat mengirimkan orang tersebut ke bank Prancis, kemudian menaruh sebuah kartu yang ditandatanganinya ke dalam brankas. Hal ini sebagai bukti bahwa orang tersebut benar-benar pernah datang ke bank. Uang dalam brankas pun ikut terkirim ke Las Vegas dan dibagikan kepada semua penonton yang hadir. Sumpah di scenes ini keren banget loh, seperti ada hujan duit gitu. Berkat aksi keren mereka, itu pun membuat hidup mereka jadi gak tenang loh sob. Karena aksi keren tersebut membuat mereka menjadi buronan polisi, karena itu menjadi tindakan kriminal yaitu pencurian uang. Kasian banget lu bang, udah keren taunya jadi buronan. Kepolisian Las Vegas mengirimkan orang yang bernama Dylan. Wadaw, macam artis Indonesia saja namanya.
Jadi guys, ada fakta menarik tentang Dylan ini. Nanti bakalan gue ceritain di akhir video agar kalian tahu siapa Dylan sebenarnya. Oke, kita lanjut. Tidak hanya Las Vegas yang mengirimkan polisi untuk menangkap keempat pesulap ini, namun pihak dari polisi Prancis pun mengirimkan anggotanya untuk menangkap pesulap tersebut. Keempat pesulap itu pun berhasil ditangkap di apartemennya saat mereka lagi santai-santai ngopi-ngopi gitu. Mereka langsung dibawa ke kantor polisi dan dilakukan interogasi. Sayangnya tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka sehingga dilepaskan oleh Dylan. Apalagi yang namanya sulap, antara percaya dan nggak percaya gitu. Ternyata pada saat pertunjukan keempat pesulap tersebut direkam oleh orang yang bernama Thaddeus. Orang yang merupakan seorang anti sulap. Artinya dia berusaha mengungkap trik-trik yang dilakukan oleh pesulap dan mempermalukannya, serta menjualnya secara online. Dylan dan Alma mewawancarai Thaddeus dan menggali informasi darinya. Ternyata ditemukan trik, yaitu ada lubang di panggung yang dibuat mirip dengan brankas di Bank Prancis. Wow, keren banget persiapannya ya. Banyak berita yang beredar bahwa keempat pesulap tersebut akan melanjutkan aksinya yang kedua di New Orleans dengan janji acara yang akan lebih heboh dari sebelumnya. Di sini ada tokoh yang bernama Arthur Tressler sebagai orang yang mensponsori acara ini dan mengetahui rencana Thaddeus yang merupakan ancaman untuk kesuksesan acara keempat pesulap tersebut. Arthur menawari sejumlah uang agar Thaddeus pergi meninggalkan kota tersebut, namun ditolak oleh Thaddeus. Acara dimulai dengan menyuruh setiap orang menuliskan saldo rekening banknya masing-masing di dalam amplop. Demikian juga di panggung ada tulisan saldo rekening dari sponsor mereka, yaitu Arthur. Tak diduga saldo rekening Arthur berkurang sedikit demi sedikit dan berpindah ke saldo penonton. Kalau kita tahu ada pertunjukan gitu, mungkin kita akan datang ke sana ya sob. Pada awalnya Arthur merasa itu hanya bagian dari pertunjukan, namun siapa sangka kalau hal itu merupakan hal yang nyata. Dylan dan Alma memburu mereka dan terjadilah kejar-kejaran baik dengan seekor kucing dan tikus. Dan lagi-lagi keempat pesulap tersebut berhasil lolos. Emang keren nih pesulap. Karena tahu dirinya telah ditipu oleh para pesulap tersebut, Arthur pun menyewa seseorang untuk membalas kelakuannya dan membocorkan trik-triknya di depan publik, yang mana orang tersebut adalah Thaddeus. Dylan pun menganggap bahwa Thaddeus terlibat dan merupakan pesulap kelima yang membantu para pesulap tersebut dalam melancarkan aksinya, namun tidak ada buktinya sih. Dylan dan Alma berhasil mengetahui persembunyian pesulap tersebut, yang mana mereka berada di sebuah apartemen dan Dylan dan Alma akan melakukan penggerebekan di sana. Daniel, Henley, dan Merritt berhasil melarikan diri, sedangkan Jack Wilder masih berada di apartemen dan belum selesai membakar dokumen-dokumen agar tidak ditemukannya barang bukti dalam aksi mereka. Terjadilah perkelahian dan dilanjutkan dengan aksi kebut-kebutan di antara mereka yang mengakibatkan mobil Jack Wilder terbalik dan terbakar. Jack tewas. Kasian banget ya Bang Jack. Di sini, Daniel, Merritt, dan Henley membuat sebuah video yang menyatakan bahwa Jack telah tewas dan mereka akan kembali melakukan aksi yang sangat luar biasa, dan mereka juga bilang bahwa ini adalah aksi mereka yang terakhir sebelum mereka menghilang.
Dylan dan Alma yang mengetahui hal itu akan memburu mereka tentu saja, dan memburu uang yang akan mereka gunakan dalam pertunjukan ketiga mereka di kota New York. Di sini mereka selalu kalah selangkah dibandingkan ketiga pesulap itu. Berangkas telah diangkut oleh truk. Mereka mengejarnya dan menyuruh tetap berjalan ke tujuan sebagai jebakan. Keren banget aksi si pesulap ini. Setelah sampai, dilakukan pengintaian siapa yang akan mengambil uang itu, dan ternyata orang yang membuka truk itu adalah anak buahnya Thaddeus. Thaddeus beralibi dan membela diri bahwa dia hanya mengikuti truk itu dan tidak terlibat. Emang bisa aja ngeles si bapak tua ini. Hehe. Setelah berangkas itu dibuka, ternyata isinya bukanlah uang seperti yang diduga, melainkan mainan boneka balon anak-anak. Para pesulap ini emang keren guys, keren banget aksinya di sini. Pertunjukan ketiga dimulai. Dylan dan Alma berusaha membatalkan dan menangkap ketiga pesulap tersebut. Pertunjukan tetap berjalan dan terjadilah hujan uang di tengah kota New York. Ketiga pesulap tersebut sekaligus menghilang dari keramaian penonton. Ternyata kali ini uang yang disebar adalah bukan uang asli, melainkan uang mainan. Scene pun berpindah. Ketika Thaddeus pergi menuju mobilnya, begitu ia membuka pintu mobilnya, berhamburanlah uang yang banyak di dalamnya. Rupa-rupanya uang yang ada di berangkas sudah dipindahkan ke mobil Thaddeus. Dylan pun menangkap Thaddeus. Haha, kasihan banget nih Pak Tua Thaddeus. Yang anti sulap malah terkena trik sulap dari The Horseman. Hei, keren abis pokoknya. Singkat cerita, Thaddeus pun masuk penjara. Di dalam penjara, Thaddeus dikunjungi oleh Dylan. Dia merasa dijebak. Dengan mencoba rekonstruksi ulang, maka diketahui bahwa sebenarnya pesulap kelima adalah Dylan sendiri. Nah, di sini begitu tidak disangka seorang polisi Dylan adalah seorang pesulap juga. Nah, di sini gue akan menceritakan sedikit tentang Dylan yang sebenarnya. Dylan ini sebenarnya adalah seorang pesulap yang menutupi jati dirinya dengan ikut menjadi anggota polisi. Di sini Dylan memang sudah mengincar Pak Tua Thaddeus untuk membalaskan dendam sang ayah. Rupa-rupanya ayah Dylan adalah seorang pesulap yang pernah dibuka triknya dan dipermalukan oleh Thaddeus. Pada pertunjukan terakhirnya, ayahnya dimasukkan ke dalam peti dan ditenggelamkan ke sungai, namun tewas dan mayatnya tidak ditemukan. Arthur adalah pengusaha asuransi yang menolak klaim kematian ayahnya. Bank di Prancis yang tidak mencairkan uang ayahnya, dan perusahaan berangkas yang membuat peti tidak sesuai spesifikasi yang diminta oleh ayahnya Dylan. Dan di akhir cerita, keempat pesulap bertemu di Central Park, termasuk Jack Wilder yang ternyata masih hidup guys. Mereka berempat menemui orang yang menurut mereka misterius setahun yang lalu, yang mengirimi mereka pesan untuk berkumpul ke suatu tempat yang di awal tadi, yang tidak diketahui jati dirinya. Mereka kaget juga begitu tahu yang ditemui mereka itu adalah Dylan, orang yang selama ini menjadi musuh mereka. Mereka pun bergabung dan cerita pun selesai. Bagaimana menurut kalian sob? Kalau menurut gue, cerita ini sangat luar biasa, dimana awalnya keempat pesulap atau The Horseman adalah pesulap jalanan yang akhirnya berhasil melancarkan aksi yang sangat luar biasa dan dikenal oleh publik. Keren abis pokoknya. Oke, sekian dulu video dari channel gue kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.